Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asna dari PGSD B1 semester 6, NIM 159. Hari ini saya akan memperagakan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Materi kali ini yaitu kelas 6, tema 8, subtema 1, mengenai materi ASEAN. Anak-anak, negara kita Indonesia termasuk negara di benua Asia, tepatnya ada di Asia Tenggara. Pada kawasan Asia Tenggara terdapat negara-negara selain Indonesia ya. Ada banyak sekali negara-negaranya, contohnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan masih banyak lagi. Nah, negara-negara ini kemudian membentuk suatu perhimpunan yang bernama ASEAN. ASEAN. Ada yang tahu di sini apa dari singkatan ASEAN? Iya, seperti yang ada di buku kalian masing-masing, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ya anak-anak. Nah, ASEAN ini terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi sebelum berdiri sampai sekarang ini, dulunya ASEAN ini dibentuk oleh 5 negara. Negara apa saja? Dari kalian ada yang tahu negara apa yang memprakarsai berdirinya negara ASEAN? 5 negara ya. Ya, 5 negara tersebut adalah negara Indonesia, negara kita sendiri, negara Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Filipina. Nah, perwakilan dari negara-negara ini bertemu di Bangkok, Thailand untuk membentuk ASEAN. Dan perjanjian yang mereka tanda tangani dalam pembentukan ini disebut Deklarasi Bangkok. Kapan Deklarasi Bangkok sebagai awal mula dibentuknya ASEAN itu ditandatangani? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan yang tahu. Ayo, Iza, apa? Didirikan di Bangkok tanggal 8 bulan Agustus tahun 1967. Ya, betul sekali. Jadi ASEAN itu pertama kali dibentuk di Bangkok, Thailand. Makanya disebut juga dengan Deklarasi Bangkok. Tepatnya tadi seperti yang dikatakan Iza, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya sejarah awal mula dibentuknya ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara. Nah, seiring dengan berjalannya waktu hingga sekarang terdapat 10 negara yang sudah bergabung menjadi anggota ASEAN. Negara tersebut antaranya ada Laos, ada Kamboja, ada siapa? Brunei, betul, ada ada Myanmar dan Vietnam. Nah, ada 10 negara ya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi ASEAN berikutnya, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Iya, Leli, apa? Mengapa negara-negara Asia Tenggara perlu membentuk ASEAN, Bu? Nah, dari pertanyaan teman kalian, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Leli ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Iza. ASEAN dibentuk untuk perdamaian, Bu. Ada lagi? Kenapa negara-negara Asia Tenggara itu perlu membentuk ASEAN? Tentunya karena ASEAN ini memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya serta meningkatkan perdamaian di kawasan negara-negara Asia Tenggara, anak-anak. Oleh karenanya, ASEAN ini
memiliki bentuk-bentuk kerjasama di bidang-bidang tersebut, seperti dalam bidang perekonomian, dalam bidang keamanan. Mereka semua bekerja sama untuk menciptakan tujuan ASEAN tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke lambang ASEAN. ASEAN memiliki lambang organisasi. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalian semua juga bisa membuka di buku ya, anak-anak. Kalian lihat di sini lambang ASEAN itu ada 10 batang padi dan juga lingkaran serta ada tulisan ASEAN. Nah, setiap lambang ini, komponen lambang ini memiliki makna tersendiri. Nah, makna lambang ASEAN ini ada berbagai macam. Ibu jelaskan ya anak-anak. Di sini yang pertama, lambang ASEAN itu yang di tengah ada gambar 10 batang padi. Nah, 10 batang padi ini jumlahnya kan 10, itu sama dengan jumlah anggota negara yang ikut dalam ASEAN. Yang tadi ada 10 itu ya anak-anak. Dan padi ini berwarna kuning, di mana warna kuning melambangkan kemakmuran, supaya negara kawasan Asia Tenggara ini selalu makmur. Yang kedua, background dari lingkaran ini yaitu merah, yang menunjukkan makna keberanian. Yang lingkaran pertama ini warna putih melambangkan kesucian, dan yang lingkaran terakhir itu warna biru sebagai bentuk makna dari perdamaian negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dan tidak lupa juga ada tulisan ASEAN di sini tentunya anak-anak. Dan logo ini berbentuk lingkaran supaya menunjukkan persatuan yang erat antar anggota-anggota ASEAN. Jadi seperti itu ya anak-anak, lambang ASEAN itu sudah paham? Nah, setelah kita belajar mengenai lambang, sejarah, sekarang kita belajar mengenai sistem politik yang ada di negara-negara ASEAN. Tentunya negara-negara ASEAN itu memiliki bentuk politik yang berbeda-beda, bentuk pemerintahan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, dari 10 negara ini, mari kita sebutkan bentuk pemerintahan dan juga pemimpin negaranya ya. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia pasti kalian semua tahu, Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Dan bentuk pemerintahannya yaitu, atau bentuk negaranya yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya, negara Thailand atau negara Gajah Putih. Ayo, siapa yang tahu Thailand itu? Iya, Thailand itu dipimpin oleh seorang raja dan bentuk negaranya adalah kerajaan. Yang ketiga, negara Singapura. Ada yang tahu negara Singapura itu dipimpin oleh siapa? Oleh seorang presiden dan bentuk negaranya yaitu republik. Yang keempat adalah negara Malaysia. Negara Malaysia dipimpin oleh siapa? Perdana Menteri. Dan bentuk negaranya adalah negara federasi ya anak-anak. Yang kelima adalah negara Brunei Darussalam. Brunei dipimpin oleh seorang, ya Lali? Sultan, bentuknya Ya, bentuknya monarki ya, sultan, dan bentuk negaranya adalah monarki absolut. Lanjut, yang ke-6, Filipina. Filipina dipimpin oleh seorang siapa?
ke-7, negara Kamboja. Kamboja dipimpin oleh siapa? Presiden, sama bentuknya yaitu monarki. Laos, ada yang tahu? Ya, Sasa, siapa? Presiden. Bentuk negaranya? Republik Sosialis. Pintar sekali. Jadi Laos itu dipimpin oleh seorang presiden dan bentuk negaranya adalah Republik Sosialis. Yang Myanmar, siapa yang tahu? Myanmar juga sama ya anak-anak, dipimpin oleh seorang presiden, namun bentuk negaranya adalah Republik Parlementer. Yang terakhir, Vietnam. Vietnam dipimpin oleh seorang presiden dan bentuk negaranya adalah Republik Sosialis. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara itu ada 10 dan ke-10 negara ini memiliki bentuk pemerintahan dan politik yang berbeda-beda. Seperti Indonesia, presiden. Thailand, seorang raja, dan Brunei seorang sultan. Jadi berbeda-beda. Namun perbedaan inilah yang tetap bisa bersatu dalam satu wadah yang disebut ASEAN tadi. Diingat-ingat ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, tujuan ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, keperdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya harus ada kerjasama antar negara-negara tersebut dalam berbagai bidang. Nah, sekarang ayo kita sama-sama cari tahu apa sih bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN ini membentuk kerjasama seperti ekspor-impor beras, pendirian pabrik pupuk, dan pendirian lumbung padi ASEAN yang ada di Thailand. Nah, itu termasuk dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena dia menghasilkan devisa, menghasilkan pendapatan untuk anggota-anggota yang melakukan kerjasama tersebut. Yang kedua, dalam bidang keamanan. Ada yang tahu? Dalam bidang keamanan tentunya ada bantuan keamanan seperti waktu itu Indonesia mengirimkan kontingen ke negara Kamboja saat perang yang terjadi di negara Kamboja. Yang ketiga, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan sama saja seperti halnya masa sekarang, masa pandemi, para negara-negara saling bahu-membahu untuk menyediakan vaksin untuk anggota-anggota atau untuk rakyat-rakyat yang ada di negaranya. Yang keempat, dalam bidang sosial kebudayaan itu seperti pertukaran pelajar, pertukaran kebudayaan, antar budaya saling mengirimkan kontingennya untuk memperkenalkan budayanya masing-masing di negara-negara Asia Tenggara. Jadi seperti itu ya anak-anak. Berapa contoh bidang yang melakukan kerjasama dalam anggota ASEAN.